Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan saya Natalia Tiurmasyahaan. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi pemberian tugas dari Dr. Ramadona dengan judul bagaimana guru mengakhiri pembelajaran yang menyentuh sedih saat menutup pertemuan terakhir dengan menggunakan pendekatan humanis dan pemberian semangat pembelajaran tentang kehidupan seorang pelajar yang tangguh dan memotivasi agar terciptanya masa depan yang sukses. Oke, berikut cara bagaimana kita menutup pertemuan terakhir kita dengan siswa-siswi. Anak-anak, hari ini kan pertemuan kita terakhir. Apabila ibu ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan hati kalian atau sifat ibu yang tidak kalian suka, ibu minta maaf sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran yang ibu berikan selama 1 tahun ini bisa kalian mengerti, lalu bisa bermanfaat bagi kalian, ataupun kalian bisa share ke orang-orang lain supaya bermanfaat bagi orang lain juga. Semoga kalian menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, sukses dalam impiannya, cita-citanya tercapai. Ya, jadi kan kalian sudah mau naik kelas nih anak-anak. Semoga kalian semakin semangat ya belajarnya ya untuk ke kelas berikutnya, seperti itu. Dengan pertemuan terakhir ini bukan berarti ibu tidak mengajar lagi ya di sekolah ini. Ibu hanya tidak mengajar di pelajaran ini lagi gitu. Jadi bukan berarti kita tidak ketemu lagi anak-anak ya. Pasti tentunya kita akan bertemu lagi, entah di jalan, entah kita ketemu di kelas lain, kita lagi di kantin kayak gitu kan. Kita pasti akan bertemu lagi anak-anak ya. Ada beberapa cara kita untuk menutup pembelajaran, yaitu pertama itu kita harus meninjau kembali materi yang sudah kita ajarkan kepada siswa-siswanya. Pada ujung pembelajaran, guru dapat memberikan kesimpulan terkait materi yang baru saja dibahas. Kesimpulan tersebut berupa inti atau poin dari pembelajaran tersebut. Dengan meninjau kembali materi, maka dapat memudahkan siswa dalam memahami inti materi tersebut. Yang kedua, kita mengevaluasi pembelajaran. Untuk mengetahui sejauh mana sih pemahaman siswa mengenai materi yang baru saja diajarkan oleh bapak atau ibu guru, dapat memberikan pertanyaan nih kepada siswa mengenai materi tersebut setelah selesai mengajar. Apabila terdapat siswa yang belum paham, maka bapak atau ibu guru dapat menjelaskan kembali secara singkat. Lalu ada refleksi. Kegiatan refleksi di akhir pembelajaran nih sangat berguna untuk menyalurkan aspirasi siswa dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung maupun yang telah dilakukan. Siswa dapat mengungkapkan proses pembelajaran yang telah dilakukan apakah berlangsung dengan baik atau tidak bagi mereka. Dan kemudian siswa akan mendapatkan kepuasan karena dapat mendapatkan sistem belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan juga minat mereka. Selain itu, kegiatan refleksi dapat menjadi ruang ekspresi positif terhadap guru mengenai proses belajar mengajar bagi siswa. Yang selanjutnya itu kita bisa memberikan dorongan sosial. Hal pentingnya lainnya itu bisa menutup kegiatan guru dengan cara memberikan dorongan sosial kepada siswa dengan memberikan kata-kata pujian kepada siswanya dan memotivasi untuk semakin semangat dalam belajar. Memberikan kata-kata yang positif dan membuat siswa merasa nyaman dan menjadi lebih percaya diri. Lalu lanjut, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Motivasi belajar yang tinggi dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional
yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan motivasi belajar, perlu melakukan beberapa hal, yaitu ada faktor internal, yaitu kondisi atau situasi yang ada di dalam diri siswa itu sendiri, misalnya kesehatannya, keamanannya, ketentramannya. Siswa dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan primer manusia harus dipenuhi, yaitu pertama ada kebutuhan fisiologi, yaitu kebutuhan jasmani manusia, misalnya kebutuhan akan makan, minum, tidur, istirahat, itu dan kesehatan. Manusia membutuhkan ketentraman, keamanan jiwa, kebutuhan akan bersamaan, dan cinta. Manusia dalam hidup membutuhkan kasih sayang dari orang tua, saudara, dan teman-temannya. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia, umpamanya kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang lain. Untuk dapat belajar yang efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya ruang belajar yang harus bersih, ruangan cukup terang, cukup sarana yang diperlukan untuk belajar. Lalu ada beberapa cara nih untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih semangat. Yang pertama adalah pilih metode pembelajaran yang tepat. Guru harus bisa memilih metode yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Pemilihan metode ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh atau antusias dalam kegiatan belajar mengajar. Metode belajar sendiri sangat beragam, mulai dari diskusi langsung, diskusi melalui aplikasi, diskusi kelompok, dan lainnya. Selain guru, orang tua juga perlu mempelajari metode belajar mana yang tepat untuk anak di rumah agar dapat memaksimalkan waktu belajar mereka. Misalnya nih, apakah anak menyukai metode belajar contoh kasus atau kuis dengan singkatan agar mudah hafal dan lainnya. Yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Memotivasi belajar siswa juga dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan fasilitas pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan perpustakaan dan taman sekolah untuk proses belajar agar siswa tidak bosan atau jenuh di kelas. Selain itu juga bisa memanfaatkan laboratorium, ruang komputer, aula, masjid, dan lainnya. Begitu juga dengan fasilitas pembelajaran jarak jauh, misalnya menggunakan ruang pertemuan online. Kebetulan pemerintah memberikan bantuan kuota internet dengan sebagai fasilitas pembelajaran pada beberapa tahun terakhir akibat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah memanfaatkan media belajar. Saat ini media belajar sudah semakin beragam. Selain buku, siswa bisa mencari informasi dan ilmu pengetahuan melalui internet. Di internet pun tersedia banyak media belajar, mulai dari bacaan, audio, hingga video belajar, sehingga media belajar ini banyak yang gratis, sehingga semakin memudahkan siswa untuk memperoleh informasi. Hal ini juga bisa dijadikan cara guru meningkatkan motivasi belajar siswa agar tidak cepat bosan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, meningkatkan kualitas guru. Cara meningkatkan motivasi siswa juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas gurunya terlebih dahulu nih. Sebab guru adalah sosok penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kualitas guru ini tidak hanya diukur dari penguasaan dan cara menyampaikan materi kepada siswa, namun juga kemampuan guru mengerti psikologi anak. Cara untuk meningkatkan kualitas guru dapat dilakukan dengan menempuh pendidikan lanjutan maupun seminar. Pihak sekolah tentunya juga punya peran dalam peningkatan kualitas guru ini. Yang kelima, evaluasi pembelajaran. Jika siswa dirasa belum memiliki motivasi yang belajar tinggi, guru perlu melakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini untuk menilai apakah kegiatan belajar mengajar selama ini sudah efektif atau belum. Evaluasi ini bisa dilihat dari analisis nilai siswa. Selain itu, mengevaluasi metode dan media belajar yang selama digunakan. Yang keenam, ciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
Motivasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Misalnya, guru memberi pujian kepada siswa yang dapat menjawab pertanyaan, sementara ketika siswa tidak bisa menjawab, bukan langsung dimarahi namun dikoreksi secara baik. Yang ketujuh, ciptakan persaingan dan kerjasama. Cara meningkatkan motivasi belajar siswa selanjutnya adalah dengan menciptakan persaingan dan kerjasama antar siswa. Terkadang persaingan bisa membuat siswa yang satu ingin lebih maju dari siswa yang lainnya. Namun perlu diperhatikan, persaingan harus berubah persaingan yang sehat, bukan saling menjatuhkan secara curang. Begitu juga dengan kerjasama, harus menuju kebaikan, bukannya untuk hal-hal yang buruk. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.